Halo, perkenalkan nama saya Renatalia, saya dari 10C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian sejarah. Saya akan membahas yang pertama pengertian penelitian sejarah, yang kedua metode sejarah, yang ketiga langkah-langkah penelitian sejarah, yang keempat sumber sejarah berdasarkan sifat, yang kelima sumber sejarah berdasarkan bentuk, yang keenam perkembangan historiografi. Di sini saya akan membahas materi satu persatu. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah usaha untuk menemukan, mengungkapkan, menginvestigasi, dan menganalisis suatu fenomena atau kejadian prosedur ilmiah. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode sejarah. Metode sejarah adalah langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sejarah. Tujuan dari metode sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan suatu sintesis tertulis atas hasilnya yang dicapai. Langkah penelitian sejarah. Yang pertama, pemilihan topik, yang artinya sebelum melakukan proses penelitian sejarah, seorang sejarawan perlu melakukan pemilihan topik penelitian. Syarat melakukan penelitian yang pertama, topik itu harus menarik, dalam artian menarik sebagai objek penelitian dan unik. Topik berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Yang kedua, substansi masalah dalam topik harus memiliki arti penting, baik bagi ilmu pengetahuan maupun bagi kegunaan tertentu. Yang ketiga, masalah yang tercakup dalam topik memungkinkan untuk diteliti. Yang keempat, kesatuan artinya unsur yang dijadikan bahan penelitian mempunyai satu kesatuan ide. Yang kelima, orisinal. Artinya, topik yang dipilih merupakan sebuah pembuktian baru atas peristiwa di masa lalu. Yang keenam, praktis. Artinya, data yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peneliti. Heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik merupakan suatu tahap dalam penelitian sejarah untuk mencari, menemukan, dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Agar pengumpulan sumber informasi sejarah dapat berlangsung dengan baik, ada yang harus dihindari sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan holisme adalah kesalahan yang terjadi akibat sejarawan memilih satu bagian yang penting dan menganggap pemilihan bagian tersebut dapat mewakili keseluruhannya. Contoh, untuk sejarah revolusi. Yang kedua, kesalahan pragmatis adalah kesalahan yang terjadi karena sumber dipilih untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, kesalahan ad hominem adalah kesalahan yang muncul akibat dalam pengumpulan sumber. Verifikasi atau kritik sumber, yang dimana artinya menguji keaslian dan keabsahan data. Biasa disebut juga verifikasi. Ada dua macam kritik sejarah. Yang pertama, kritik intern merupakan verifikasi terhadap kredibilitas atau keterpercayaan data. Menyangkut informasi, bisa dipercaya apa tidak. Contoh, membandingkan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis tangan oleh Ira Soekarno dengan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Yang kedua, kritik ekstern merupakan proses penilaian terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sumber sejarah. Contoh, pada zaman Hindu-Buddha, manusia belum mengenal kertas, maka media yang digunakan untuk menulis adalah batu, kayu, tulang, kulit binatang, dan lontar, dan sebagainya. Interpretasi. Interpretasi dalam sejarah adalah penafsiran terhadap sumber-sumber sejarah yang terpilih sebagai bukti penelitiannya. Kesalahan yang harus dihindari sejarawan agar objektivitas sejarah dapat disajikan dengan baik ialah yang pertama, kesalahan pars pro toto. Terjadi karena ada anggapan bahwa bukti hanya berlaku untuk keseluruhan. Yang kedua, kesalahan totem pro parte merupakan kebalikan dari kesalahan pars pro toto. Yang ketiga, kesalahan yang menganggap pendapat umum sebagai fakta. Historiografi. Historiografi merupakan tahap terakhir dari kegiatan penelitian. Untuk penulisan sejarah, dalam proses penulisan sejarah harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, bersifat Indonesia sentris atau berpandangan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang agar dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Yang ketiga, mengingat bahwa sejarah merupakan bagian dari pembangunan pendidikan karakter bangsa. Yang keempat, memperhatikan struktur dan gaya penulisan. Sumber sejarah berdasarkan sifat.
Yang pertama, primer. Primer adalah sumber yang berasal dari peristiwa sejarah itu langsung atau orang yang ada pada saat peristiwa itu terjadi. Contoh, Dekret Presiden 1957. Bukti tertulis dari adanya kejadian Dekret Presiden. Yang kedua, sekunder. Sekunder adalah sumber yang diolah dari sumber primer atau orang yang secara tidak langsung ada pada saat peristiwa kejadian. Contoh, wawancara dengan keluarga korban G30 SPKI. Tidak secara gamblang menjadi target namun menjadi saksi atas kejadiannya. Yang ketiga, tersier. Tersier adalah sumber yang diolah dari sumber sekunder. Contoh, pembuatan jurnal berdasarkan koran yang memuat Dekret Presiden 1957. Koran menjadi sumber sekunder, jurnal yang dibuat berlandas informasi dari koran menjadi sumber tersier. Sumber sejarah berdasarkan bentuk. Yang pertama, sumber tertulis adalah sumber yang berbentuk tulisan. Contoh, buku, koran, prasasti, naskah proklamasi. Yang kedua, sumber lisan adalah sumber yang diperdengarkan. Contoh, cerita rakyat, wawancara. 3. Sumber rekaman adalah sumber yang merupakan dokumentasi dari adanya peristiwa sejarah. Contoh, video dokumentasi Perang Dunia. Yang keempat, sumber benda adalah sumber yang berbentuk benda, bukti dari adanya peristiwa sejarah. Contoh, candi, tugu batu, historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional sudah dimulai sejak zaman Hindu-Buddha sampai Islam berkembang di Indonesia. Contoh historiografi tradisional adalah sejarah Melayu, hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Aceh, dan lain-lain. Ciri-ciri yang pertama, sudut pandang penulisannya berbentuk istana sentris. Yang kedua, tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja. Yang ketiga, ketidakpastian keterangan waktu. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah pada masa pemerintahan kolonial berkuasa oleh pihak kolonial. Historiografi kolonial di Indonesia adalah penulisan sejarah kolonial yang ditulis oleh orang Belanda. Ciri-ciri historiografi kolonial: yang pertama, memiliki sifat diskriminatif. Yang kedua, sudut pandang digunakan Eropa sentris. Yang ketiga, bentuk tulisan berbentuk laporan. Yang keempat, berisi sejarah orang Belanda di Indonesia. Contoh historiografi kolonial: yang pertama, History of Java oleh Raffles. Yang kedua, Geisha Denis Van Indonesia atau Sejarah Indonesia oleh H.J. de Graaf. Dan yang terakhir ada historiografi modern. Historiografi modern adalah penulisan sejarah yang menggunakan metode analisis kritis dan memiliki pedoman pada prinsip sejarah sebagai ilmu. Ciri-ciri historiografi modern: yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, menggunakan metode kritis. Yang ketiga, melakukan pendekatan multidimensional. Yang keempat, interpretasi fakta sejarah menggunakan sudut pandang multiperspektif. Contoh historiografi modern adalah pemberontakan petani Banten 1888. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sebelum menutupi presentasi, saya memiliki sebuah pantun. Bunga mawar bunga selasih, cukup sekian dan terima kasih.